Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support dan kunjungannya. Sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada. Semoga bermanfaat di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman, di sini ada sebuah parts atau komponen dari motor dan bentuk fisiknya warna hijau dan terbuat dari aluminium, dan ada 4 pin di belakangnya sini. Oke, dan di sini adalah sebuah regulator atau kiprok motor yang sudah sangat familiar sekali di dunia otomotif. Dan di sini untuk kegunaan dari regulator ini sangat penting sekali, merubah dari sebuah arus AC pada spool pengisian motor, kemudian dirubah ke arus DC dan disimpan ke aki. Oke teman, dan di sini untuk beberapa komponen ini sangat banyak, tentunya umum digunakan dan pasti ada di semua kendaraan bermotor, karena tanpa menggunakan regulator atau kiprok, motor ini tidak bisa digunakan untuk kelistrikan, terutama untuk merubah dari sebuah sistem kelistrikan di motor yang menggunakan sistem DC atau aki. Jadi di sini untuk cara kerja dari sebuah regulator atau kiprok ini bisa kita lihat dari beberapa fungsi di bagian pinnya sini, di bagian kanan atas. Oke, ini adalah input. Oke teman, dan di sini untuk beberapa bagian pin dari regulator atau kiprok yang berwarna hijau. Di sini bagian kanan ini adalah input, dan bagian kanan bawah ini adalah positif atau merah ke aki, dan di bagian kiri ini adalah bagian ke warna kuning atau lampu, dan bagian kiri atas ini adalah hitam atau hijau pada motor Honda yang ke ground. Dan di sini saat digunakan untuk regulator atau kiprok motor ini bekerja sesuai dengan apa yang ada pada bagian input di bagian kanan atas ini, yang terhubung ke sebuah sistem pengisian dari sebuah sumber pengisian di dalam magnet motor, yaitu spool pengisian yang berkabel atau email besar sekitaran 0,8 sampai 1 mili. Dan di sini untuk beberapa motor ini ada yang berbeda-beda jumlah dari rumah lilitan atau kerennya ini. Ini ada yang berjumlah mungkin sekitar di sini 1, 2, ini di sini 6, kadang ada yang 12 sesuai dengan kebutuhan pada motor yang digunakan itu sendiri. Dan untuk motor lama seperti ini kayak Vega lama, ini kebetulan punyanya Vega. Di sini ada 6 bagian gulungan lilitan kawatnya yang bisa menghasilkan arus yang lumayan besar saat digunakan di motor. Berbeda dengan motor yang sekarang, yang terutama motor injeksi, di mana saat digunakan diperlukan arus yang besar dan voltase yang stabil. Jadi dibutuhkan keren atau rumah dari spool ini mungkin berjumlah lebih banyak, dan lilitannya ini mungkin berbeda jumlahnya, mungkin sekitaran 50 atau di sekitaran 40 sampai 50 lilitan, tetapi mungkin bentuknya lebih panjang dan jumlahnya lebih banyak. Ini akan mempengaruhi dari saat motor ini digunakan atau magnet motor ini berputar. Oke, berputar sesuai dengan putaran mesin. Pada saat putaran stasioner atau putaran rendah, untuk motor jenis Vega lama ini menghasilkan output voltase yang kurang begitu stabil atau sangat rendah sekali saat diukur menggunakan, katakanlah menggunakan avometer. Jadi saat stasioner untuk motor yang lama atau motor karburator yang lama itu sekitaran di bawah 12 volt. Berbeda sekali dengan motor yang sekarang yang injeksi,
di mana jumlah kerennya ini banyak sekali. Jadi saat stasioner putaran mesin rendah di sekitaran 1500 rpm ke atas sedikit, 1500 sampai 2000 rpm putaran per menit. Ini bisa menghasilkan output voltase pada bagian positif aki ini langsung penuh. Ini teman-teman bisa buktikan sendiri di motor yang sekarang, seperti bit karburator, vario karburator, bit yang injeksi dengan bit yang injeksi, bit karburator ini sama, outputnya juga besar sekali. Berbeda sekali dengan motor lama seperti Vega lama ini, Vega R lama, kemudian Supra lama, Grand yang karburator yang lama. Ini saat stasioner mungkin output voltasenya di bawah 12 volt atau mentok di 12 volt. Jadi perlu dinaikkan sedikit putaran dari mesinnya supaya output dari voltase di bagian positif aki ini stabil atau berada di atas 12,4 volt untuk semua motor yang memakai sistem pengisian menggunakan kiprok seperti ini. Oke, semua motor sama dan output yang dihasilkan harus di 12,4 volt. Oke, harus di atas 12,4 volt. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelistrikan sistem pengisian di motor pada sebuah aki, karena di aki ini saat digunakan ini ada beberapa bagian yang bekerja atau berfungsi menyuplai di beberapa komponen parts dari sebuah kelistrikan motor, katakanlah CDI, karburator, CDI, kemudian klakson, lampu-lampu, dan speedometer. Ini membutuhkan arus pada sistem yang berasal dari aki. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman tentang sebuah permasalahan di sepul pengisian dari sebuah motor. Oke teman, dan untuk beberapa bagian pada sepul pengisian ini ada beberapa arah dari lilitan kawat email. Ini bekerja secara unik dan tentunya hasilnya lebih maksimal. Ini ada beberapa trik yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Di sini juga saya masih banyak belajar tentang masalah kelistrikan di motor yang ada pada sistem pengisian di dalam magnet ini. Bekerja secara elektromagnetik atau menimbulkan induksi, di mana saat digunakan di sini ada kutub dari magnet yang berlawanan arah. Ini utara, ini selatan, katakan seperti itu. Jika dilewati seperti ini, maka akan menimbulkan arus medan magnet dan menghasilkan voltase AC. Dan untuk beberapa arah lilitan kawat pada ML ini saat kita lihat seperti ini, posisi dari kabel warna start warna untuk groundnya biasanya terakhir di sini untuk groundnya. Untuk groundnya di sini. Jadi saat awal start pertama itu di bagian katakanlah di bagian yang warna putih atau sistem pengisian. Jadi saat dilihat dari bagian sini, ini ada ground warna hitam untuk Yamaha. Oke teman, jadi di sini untuk lebih mudahnya bisa kita lihat saat saya pegang seperti ini untuk posisi awal dari putaran di spoolnya sini. Oke, katakanlah di sini yang awal dari sebuah spool ini mulai digulung. Ini pertama dari sini. Oke, ini sebentar saya cari negatifnya dulu. Oke, pertama dari sini. Oke, ini terhubung ke sini. Oke, ini yang jalur dari ke negatif. Oke, ke negatif di sini. Oke, seperti ini untuk arah jalurnya untuk lebih mudahnya. Oke, pertama di sini gulungannya ke sini, ke kiri, kemudian awal ke kiri. Oke, kemudian dililit secara berurutan dari bagian sini. Oke, kemudian secara merata ke bagian atas, kemudian
menumpang ke lapisan kedua, kemudian kembali lagi ke lapisan ketiga dan keempat. Setelah itu langsung memutar ke kiri ke kanan, dari kanan ke kiri berlawan arah dari yang pertama. Sama posisinya, jadi awal ini digulung secara merata dan rapat di bagian sini. Kemudian lapisan kedua masuk ke sini secara rapat dan lurus, supaya nanti hasil induksi medan magnet di spool ini bisa bekerja secara maksimal dan tidak terjadi gesekan antar emalnya ini, supaya nanti tidak terjadi konsleting atau terjadi cacat pada spoolnya sini. Ini ada bekas lem supaya nanti lebih keras dan tidak ada gerakan atau getaran saat digunakan di motor. Jadi arah lilitannya ke kanan seperti ini, kemudian ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian ke kiri, kanan, kiri. Dan di beberapa bagian, pada bagian saat digulung ini 4 buah ini, ini terhubung ke kabel warna putih atau kabel ke spool pengisian, dan kemudian dilanjutkan dari yang putih tadi dilanjutkan ke gulungan spool kedua yang arah finalnya atau finishnya di jalur ke lampu, kabel warna kuning. Jadi di sini saat digunakan di kiprok motor ini, bagian yang menahan arus yang besar adalah bagian lampu. Jadi bagian spool kabel warna kuning ke bagian ground, karena di sini saat kiprok ini bekerja, ini membatasi voltase output pada bagian jalur lampu. Jalur lampu ini supaya tetap stabil di 13 volt. Jadi sisa dari voltase ini di bagian spoolnya ini saat motor ini berputar sangat cepat, menghasilkan voltase yang lumayan, mungkin sekitaran 60 volt. Karena di sini masih menggunakan bohlam lampu biasa, ini bisa terjadi warna putih dan putus jika tidak dipasang sebuah regulator atau kiprok. Jadi di sini dibatasi oleh kiprok ini, dimana saat digunakan output voltasenya itu katakanlah 60 volt dan dibatasi 13 volt, dan sisa voltasenya ini akan dikembalikan lagi ke bagian ground atau bodi dari motor, sehingga kiprok ini akan menjadi panas atau naik suhunya. Ini adalah normal dari sebuah sistem pengisian di kiprok atau regulator motor, baik motor karburator maupun injeksi, ini sama. Dan saat di bagian jalur pengisian ke lampu ini, jalur pengisian ke aki ini, rumah anchornya atau rumah carrier-nya ini lebih banyak jumlahnya. Jadi di sini outputnya juga berpengaruh sekali. Di sini ada jalurnya sendiri, walaupun di sini ada sambungan dari negatif ke sini. Jadi di sini bisa menghasilkan output yang dibatasi dari sini. Mungkin di sini outputnya 13 volt, tadi 13 volt. Tetapi karena di sini jumlahnya lebih banyak dari spoolnya sini, di sini bisa menghasilkan output voltase saat diukur menggunakan avometer atau avo digital, mungkin bisa mencapai 17 volt. 17 volt maupun ini setahu saya, setelah saya lakukan pengecekan beberapa kali, ini 17 volt ke atas jika posisi di bagian lampu ini normal di 13 volt, atau kondisi dari spool lampu ini tidak putus atau normal. Di sini mungkin sekitaran 17 volt, ini pasti 17 volt. Dan saat digunakan di motor untuk sistem pengisian aki, karena di sini terhubung kabel putih, jadi jika menggunakan sebuah regulator atau kiprok yang non ori atau yang biasa, tidak ada otomatis pada bagian di jalur pengisian positif aki dari kabel warna putih inputnya ini ke kabel warna merah ini,
Oke, untuk semua regulator atau kiprok motor yang non ori atau yang bukan bawaan motor, ini biasanya terdapat rangkaian cuma sebuah diode yang terpasang pada bagian di sini, di bagian input ke warna kabel putih, ke bagian aki yang warna merah. Oke, ini jalurnya seperti ini, warna putihnya di bagian sini di jalur ke aki. Jadi seperti ini rangkaian di dalamnya. Oke, di bagian sini tidak otomatis, di bagian kanan bagian ke pengisian aki yang otomatis di bagian ke lampunya. Oke, ini adalah regulator atau kiprok yang tidak saya gunakan lagi karena di sini untuk aki ini bisa berakibat terjadi masalah saat digunakan, terutama untuk motor yang berarus besar atau motor matic yang berarus besar, katakanlah Beat maupun Vario Tekno yang lama. Oke, jika kondisi memakai kiprok ini karena tidak otomatis pada bagian di pengisian akinya, ini bisa berakibat output voltasenya menjadi 17 volt dan kemudian untuk cairan aki, untuk aki yang digunakan, kebetulan di sini saya ada aki 12 volt 3 Ah punyanya sama, ini bawaan dari motornya, bawaan dari pabrik, punyanya Beat, punyanya Vario 110 sama 12 volt 3,5 Ah dan standar pengisian 0,3 ampere 5-10 jam, pengisian cepatnya 3 ampere 30 menit. Oke teman, dan di sini untuk sebuah aki yang mengalami masalah, katakanlah menggunakan kiprok yang non ori atau yang biasa, jika diukur pemakai voltase, outputnya di sini 17 volt. Oke, katakanlah di sini aki ini saya gunakan sekitaran 1 bulan dalam kondisi baru dan awal. Oke, baru, kemudian saya pasang sekitaran 1 bulan, ini akan terjadi panas berlebih pada bagian akinya ini yang menyebabkan cairan di dalam akinya ini akan cepat habis atau menguap karena output dari voltasenya yang sangat besar sekali. Karena di sini ada beberapa keterangan pada sebuah aki, di mana untuk aki ini 12,4 volt harus dilakukan penyetuman kembali, dan untuk output voltase dari sebuah aki, untuk aki 12 volt ini, untuk sistem pengisiannya bisa ditambah sekitaran 2 volt dari keterangan di bagian akinya ini. 2 sampai 2,5 volt ini arus pengisian maksimal voltase aki pada sebuah aki kering yang sangat sensitif sekali. Jadi jika dipakai menggunakan sistem pengisian yang overcharge, ini sekitaran 1 bulan, ini penurunan kapasitasnya akan mulai berkurang. Voltasenya bagus, tetapi saat digunakan terutama di motor karburator yang starter kasar, katakanlah Matic, Beat maupun Vario, ini akan berdampak sekali jika di starter akan cuman berbunyi cetek-cetek, bunyi cetek-cetek saja. Tetapi saat dibuat klakson ini mungkin keras atau nyaring suaranya, kemudian dibuat lampu-lampu juga terang, tetapi dibuat untuk starter ini tidak begitu kuat atau arusnya tidak besar. Ini bisa dilakukan jika teman-teman mengalami masalah ini sebelum terlambat. Ini jika mungkin 1 sampai 1,5 bulan, ini teman-teman bisa melakukan pengecekan di bagian sini. Ini sudah saya tambah pada sudah saya bongkar atau buka dari penutupnya sini. Bagian di lubang-lubang akinya sini, ini ada 6 lubang, dan di setiap lubangnya ini ada penutup karetnya. Ini saya buka, saya tambahkan cairan aki yang warna biasa
atau warna biru seperti ini ke dalam setiap lubangnya. Ini sudah bagus atau berfungsi karena di dalamnya sini, oke, untuk selnya ini sudah aktif. Ini oke, sudah aktif, dan voltase aki juga sangat bagus sekali, biasanya di atas 12,4 volt. Kita cuma menambahkan cairan aki yang biasa, kemudian kita cas ulang seperti ini. Oke, jika teman-teman mengalami masalah ini bisa mencoba. Oke, dan untuk aki yang berhasil bisa diperbaiki dan menyimpan arus yang besar, ini tentunya ada beberapa trik atau beberapa kondisi fisik dari sebuah aki. Oke, di sini harus lurus seperti ini. Oke, katakanlah, oke, saya pegang seperti ini, mungkin di sini agak lurus seperti ini. Oke, kemudian jika dicas tidak panas, oke, jika dicas tidak panas, ini berarti akinya masih normal. Ini agak bergelembung sedikit, teman. Oke, sebentar saya rapat dulu. Di sini agak bergelembung sedikit, saya rapat sebelah belakang. Oke, ini masih rata. Oke, masih rata. Oke, teman, jadi di sini untuk sistem pengisian sebuah aki sangat penting sekali dan sangat berhubungan sekali erat antara satu bagian, oke, bagian sini dan bagian akinya. Jadi di sini ini bisa menghasilkan output yang besar sekali, berfungsi untuk penstabil saat di putaran stasioner, supaya kelistrikan di motor ini saat di kondisi tidak berjalan atau saat kondisi mesin menyala di putaran rendah, ini masih melakukan pengisian secara maksimal, dan saat digunakan dengan putaran rendah atau kecepatan tinggi, ini voltase berlebih atau voltasenya besar, tetapi di sini tetap stabil pengisiannya di hasil maksimal di 14,5 volt dengan beberapa bagian yang sangat penting, yaitu sebuah regulator motor membatasi output voltase pada bagian di pin kanan ini. Dan untuk beberapa ciri atau bagian dari sebuah regulator atau kiprok motor yang bawaan motor ini sangat penting sekali, walaupun bentuknya sama, fisiknya sama, mungkin ada sedikit perbedaan, terutama dari warna di plastiknya ini lebih gelap, dan bobotnya itu lebih berat dari yang saya pegang sebelah kiri. Mungkin untuk ketahanannya juga berbeda. Kalau yang sini ini mungkin cuma sekitaran 2-3 bulan. Kalau di sini yang bawaan motor ini biasanya bisa sampai 5 tahun. Ini adalah kondisi di mana sebuah sistem dari pengisian motor ini sangat penting sekali. Karena saya belum tahu sebelumnya untuk sistem kelistrikan motor untuk aki kering. Jadi saya sering pakai seperti ini untuk kiproknya yang biasa. Karena di dalam kiprok ini, di dalam wadah atau pembungkusnya ada keterangan ini bisa menghasilkan arus yang besar. Dan sangat bagus sekali untuk performa aki. Mungkin itu keterangan dari sebuah kiprok yang seperti ini. Dan di sini setelah saya gunakan, karena saya belum mengetahui sebelumnya, sebelum saya gunakan, jadi di sini saya gunakan mungkin tidak bermasalah, karena baru saya pasang. Kemudian setelah beberapa bulan, mungkin 1 bulan, ini baru ada masalah pada akinya. Setelah saya ganti kiproknya, akinya ini langsung mengalami kerusakan atau daya simpannya berkurang. Karena normalnya untuk sebuah aki kering seperti ini saat menggunakan kiprok yang orsinil,
Ini biasanya bertahan sampai 2 tahun lebih, ini sudah bagus, dan jika sampai 3 tahun ini lebih maksimal karena output voltase dari kiprok atau regulator bawaan motor ini di 14 volt stabil. Oke, 14 volt stabil. Oke teman, dan di sini saya akan mengecek dari sebuah aki ini apakah masih berfungsi dengan normal, karena di sini bukan aki baru, dan di sini saya dapatkan dari teman saya yang katanya cuman bisa untuk menyalakan lampu dengan terang, tetapi saat digunakan starter ini diulangi 2 atau 3 kali, mungkin starternya sudah tidak bisa berputar dengan kuat atau tidak bisa memutar dari mesin. Oke, saya akan cek. Di sini sudah saya siapkan volt digital seperti ini. Oke, untuk output voltasenya sangat bagus sekali. Karena di sini untuk sebelumnya 12,7 mungkin, kemudian saya tambahkan cairan di atas selnya sedikit, kemudian saya lakukan pengisian sama seperti sistem pengisian pada sebuah motor. Saya gunakan kiprok motor yang asli, kemudian saya gantikan trafo CT 5 ampere pada sistem pengisian AC. Oke, dan di sini output voltasenya sama di bawaan motor 14,5 volt. Oke, saya coba dulu lakukan pengisian. Oke teman, dan di sini saya akan lakukan pengisian. Oke, 14,4 volt, tetap stabil. Oke, berhenti di 14,4 volt, tidak langsung naik sampai 17 volt. Oke, sampai 17 volt. Jadi di sini nanti uap air akinya untuk aki kering seperti ini tidak terjadi penguapan secara maksimal. Mungkin penguapannya bisa sampai bertahan 2 tahun untuk aki kering seperti ini, yang hebat dan unik. Oke teman, karena di sini sudah saya lakukan pengisian menggunakan kiprok motor bawaan dari asli motor, dan sudah saya lakukan pengisian otomatis di 12 jam nonstop seperti ini tanpa terjadi kerusakan atau masalah. Oke, dan alat yang saya gunakan seperti ini, menggunakan cas kiprok motor, dan di sini untuk voltasenya 14,5 volt, 14,45 volt, dan setelah penuh di sini arus akan turun, tadinya 3 ampere, oke, kemudian turun mendekati 0 atau mungkin 50 mA. Ini sudah dikatakan penuh dan hasilnya lebih maksimal dengan melihat kondisi aki ini. Oke, aki ini tidak mengalami kenaikan suhu. Ini bisa diperbaiki dan hasilnya akan maksimal. Berbeda sekali jika dicas seperti ini dan kondisi suhunya ini sangat besar sekali, katakanlah agak panas, dan jika dibiarkan seperti ini, oke, katakanlah saya lepas casnya seperti ini, oke, dan dibiarkan sekitaran setengah jam atau 30 menit, jika voltase akinya ini di bawah 12,4 volt, ini akinya sudah tidak bisa diperbaiki karena di sini sudah mengalami masalah overcharge pada saat kondisi sebelumnya menggunakan sistem pengisian yang non ori. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe jika puas melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.